Oke, Bang Rona, Reza, Ibu, Om, akhirnya sampai Jakarta nih. Perjuangan untuk mencari keadilannya sampai di Jakarta. Oke, kemarin kan sidang. Saya minta dulu sedikit ya, kenapa sampai pada akhirnya harus ke Jakarta? Apakah memang harus menuntut sampai ke Jakarta sampai bisa ketemu Lena juga di Jakarta lebih mudah seperti apa? Ya, nah begini. Kemarin itu kan proses persidangan kan sudah tahap mediasi yang ketiga ya. Kebetulan tahap mediasi yang kedua itu kuasa hukum dari terduga Inkasu Linanda itu pernah memberikan statement bahwa akan ada pertemuan di luar forum mediasi yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Artinya mau ngajak diskusi secara keluargaan untuk mencari mufakat itu. Ternyata sampai mediasi ketiga itu tetap aja nggak hadir. Malah kemarin itu kuasa hukumnya sempat ganti, ya bukan berganti, sebetulnya masih dalam surat kuasa dari kuasa hukumnya tergugat. Cuman malah bilang katanya masih belum ada akses untuk bincang langsung dengan kliennya, katanya begitu. Bagi saya itu nggak rasional kan. Makanya saya melihat bahwa sudah nggak ada etikat baik dari pihak tergugat untuk melakukan mediasi di forum yang sebetulnya sangat-sangat menguntungkan beliau karena sifatnya tertutup. Jadi mungkin mau mengajak langsung ke pemeriksaan persidangan itu, makanya saya lebih percepat untuk datang ke Surabaya untuk melakukan klarifikasi kepada teman-teman sehingga saya siap untuk menawarkan apa aja nanti sekalipun secara material seperti itu. Karena sendiri seperti apa mungkin ini perjuangan dari itikat baik dari Karesa sendiri sampai akhirnya ke Jakarta? Ya, ini mohon maaf ya, agak grogi ya karena belum pernah ketemu rekan-rekannya. Ini pertanyaan gini Bang, simpel bahwa seperti diabaikan. iya. Seperti apa? Unek-unekmu selama sepanjang sampai detik ini. Ya, sampai detik ini kenapa kok belum ada pengakuan selama ini? Tuh, aku cuma minta pengakuan dan hak sebagai anaknya aja. Ini kan nggak mudah buat kamu pastinya. Ya, ya saya tambah lagi ya. Saya cuma ingin cium kaki aja. Itu saya. Oke, Bang atau Ibu yang tahu selama ini hadir untuk Reza pastinya sepanjang hidupnya. Seperti apa sih kalau Reza berkeluh kesah tuh kayak apa sih? Pinginnya kayak gimana sih? Dan sebagai orang yang merawat Reza tuh seperti apa sih juga ungkapan hatinya? Kok kayak nggak diorangin bahasanya? Iya, saya ini kan dari kecil udah sama saya dari umur beberapa hari diberikan pada saya. Tapi anak ini kan tambah lama tambah besar karena udah banyak temennya yang bilang kamu bukan anaknya Mama Ratih, kamu anaknya Denada. Tapi saya tetap nutupin, tetap enggak, kamu lahir dari perut mama. Kamu lahir dari perut mama. Kamu siapa yang bilang? Enggak, mah banyak yang bilang, tapi tetap sayangnya dia tuh mencari kebenaran di mana dia banyak sampai nyariin di mana saja dicari untuk kebenaran itu. Orang yang ngambil, yang bawa, ditanyain semua. Tapi saya nggak bisa apa-apa. Mungkin dititipin sama Linada sendiri tahun berapa pada saat itu? Tahun 2000, iya 2002. Umur 10 hari, 10 hari, 7 hari. Pada saat itu apa yang Ibu katakan untuk Linada sendiri? Enggak ngomong apa-apa dan enggak bilang saya enggak ketemu ke Dina. Neneknya Dina yang memberikan saya neneknya, terus di waktu itu masih di bandara Banyuwangi sebelum ada, jadi dijemputlah sama orang yang di rumah, sama bapaknya sama emak yang biasa masakin di rumah, dijemput di bandara Surabaya, dibawa ke rumah, dibawa ke hotel dulu, saya ambil di hotel. Tapi tanpa Dina.
Itu neneknya Denada atau ibunya Denada berarti? Neneknya Denada. Buyutnya ini Oh, berarti iya. ya. Bang atau Ibu, ada perjanjian nggak dulu seperti apa, harus bagaimana, apakah harus di saya sudah pasti ya, adakah perjanjian yang lain bahwa disekolahkan segala macamnya, ada nggak perjanjian itu di awal? Enggak ada, cuman waktu itu Mbak Emil yang bilang siapa yang mau ini ya, aku soalnya udah tak kasih ke ini, nggak mau karena dia pengennya anak perempuan, terus kasih ke yang satu katanya nggak, aku mau aku mau anak tunggal, nanti kalau ada Resa nanti kan biar saya aja yang ambil, nggak usah khawatir soal susu pasti datang tertekan ini nggak ada semua. Oke Mas, dari kuasa hukum ini kan bukan hanya sekedar materi ya Bang, ini adalah sebuah perasaan, hanya ingin pengakuan, perjuangan sampai mediasi diabaikan dan segala macam, langkah yang lainnya. Ya kan begini, itu makanya kalau memang nanti tergugat mengajak saya untuk ke forum persidangan, yang jelas kan kita nggak akan mengajukan gugatan tanpa ada bukti yang kuat. Satu, ketika dia tidak mau memberikan pengakuan secara secara tegas di luar forum persidangan, ya sudah, persidangan tetap akan lanjut. Kepentingan saya hanya untuk memperjuangkan bahwa hak-hak Resa ini sebenarnya kan masalah konsep hak waris ya, bukan apa ya, karena ini kan anaknya Denada ini kan dua kan, yang selama ini terekspos cuma satu kan, itu makanya sebagai salah satu dia yang punya hak secara waris yang juga sifatnya asasi dan dilindungi oleh undang-undang, itu yang akan saya perjuangkan. Dan insya Allah kalau dalam konteks itu ya sudah, saya yakin kemungkinan persentase menang itu sudah di atas 90% kan begitu, yang memang sudah seharusnya itu, tetapi bukan soal materi sebetulnya, teman-teman yang harus ketahui itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat ini agak sedikit rancu karena teman-teman mempertanyakan loncat-loncat, coba mau tanya bagaimana runtut kenapa ini sampai ada di forum persidangan, itu akan menjadi sedikit lebih menarik sebetulnya, begitu kan, cikal bakal dan motivasi kenapa saya harus ajukan gugatan. Nah, semalam itu kita juga sudah podcast dan itu juga sudah saya tuangkan seutuhnya itu. Jadi insya Allah pertama kali itu sebetulnya motivasi saya itu bukan untuk mencari masalah materi, gitu. Tetapi penghinaan yang sangat menyakitkan bagi saya seorang anak ya, yang dalam hal ini juga profesi saya juga pengacara yang memperjuangkan perlakuan Denada itu yang menurut kacamata saya yang kurang beradab, khususnya bagi ibu saya. Itu makanya harus saya kasih pelajaran bagaimana caranya beradab, begitulah, daripada nanti kena azab gitu aja lah, itu aja. Sorry, mungkin kita yang belum tahu adalah sebetulnya secara di luar media secara keluar mengakui gak sih adanya Resa ini sendiri? Begini, kalau pengakuan secara langsung kan tidak, tetapi dari beberapa statement kemarin itu yang seperti dilontarkan oleh kuasa hukumnya Denada, katanya sudah pernah memberikan mobil lah, bla bla bla, sudah pernah menafkahi lah, itu nanti kan bisa ditarik itu. Secara de facto kan sudah ada pengakuan itu. Ya meskipun sifatnya silent of agreement, pengakuan secara persetujuan secara diam-diam dari Denada, tidak menyangkal keterangan yang diberikan oleh kuasa hukumnya kan, itu satu. Terus yang kedua, nanti di persidangan itu akan saya tunjukkan bagaimana selama ini secara tekstual Denada juga sudah memberikan menjalin komunikasi dengan Resa ini by WhatsApp, gitu loh. Ya nanti kita ambil juga konklusi di situ bahwa ternyata juga ada hubungan secara batiniah gitu loh, yang tidak bisa saya beberkan di sini karena masih fase untuk persidangan ini masih terlalu prematur kalau saya tunjukkan di sini kan semuanya. Kan ada komunikasi berarti sama Resa, ada komunikasi WhatsApp ya? Iya. Boleh tahu seperti apa sih di situ ada pengakuan bahwa atau ada say sorry selama ini bla 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 seperti apa? Oke, nih. Jadi komunikasi dengan WhatsApp itu gak banyak. Tapi yang jelas komunikasi terakhir itu dia bilang bahwa apapun yang terjadi, I always love you. Ya kalau begitu ya saya jangan tanya bagaimana penilaian pengacara, jangan. Monggo nanti dengan publik yang menilai, ya kan? Itu aja saya serahkan. Tapi kalau dia nanti mau mengajak soal pengakuan secara de jure, ya kan?
ya kemajuan teknologi kan sudah ada ini. Fasilitas ini kan sudah ada. Jangan sampai menarik ke sana. Lebih baik pengakuan secara tegas saja ya, sehingga saya tidak punya ruang untuk mempermalukan beliau gitu loh. Karena ada penolakan semuanya, ya toh. Lebih baik itu aja lah kalau saya sarankan itu. Kemarin tuh akan begini. Ini bukan soal membedah aib ya. Itu ya. Ini karena motivasi awal itu adalah orang tua saya, ibu saya ini ya. Di rumah itu didatangi polisi berseragam dan dilaporkan dan juga disomasi sama adiknya dia, namanya Muhammad, real mobil yang ibu saya ini nggak tahu apa-apa. Pertanyaannya, kok ibu saya yang dilaporkan? Begitu. Padahal yang pakai kan Reza, begitu kan? Nah, kebetulan karena fisiknya lemah, sakit-sakitan, telepon saya nangis, ya, nangis. Akhirnya saya yang selaku anak ya emosi. Ya sekarang siapa anak yang tidak sakit hati ketika ibunya begitu kan begitu. Nah, saya kontak secara persuasif kepada pihaknya Muhammad ini. Kenapa kamu ambil langkah itu? Kok tidak datang aja ke rumah menanyakan baik-baik, kok malah mendatangkan polisi dan menyuasi kan begitu kan? Bagi saya itu langkah yang sinting kan begitu. Kalau secara terang-terangan dia mau mengajak saya untuk bermain di ranah hukum ya saya siap. Soalnya perkaranya kan panjang dari ceritanya kan. Itu makanya kalau saya buka, saya siap membuka dan akhirnya kalau kemudian mengakibatkan banyak potensial loss yang ditanggung mereka, kita sudah nggak ada lagi. Kita ini nggak punya potensial loss sudah. Karena potensial loss itu ada di pihaknya Denada karena beliau kan figur kan. Itu makanya jangan sampai kemarin itu potensial loss sudah menjadi beberapa itu menjadi actual loss yang dirasakan Denada ya. Itu makanya saya ini diajak ngomong baik-baik nggak ada, bahkan ketika sudah saya ajukan gugatan masih ada jeda waktu itu untuk menyelesaikan di forum yang lebih tertutup mediasi. Seharusnya kalau dia punya kebijaksanaan ambil kesempatan itu, malah tidak pernah hadir, malah pengacaranya memberikan statement yang ngawur bagi saya yang nggak rasional, masih belum bisa dapat akses komunikasi dengan Denada lah. Yuk tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Yuk punya itikat untuk hadir apa enggak, itu aja sudah kemarin itu. Karena saya baca, ini kita dipermainkan kan. Karena kalau bagi saya alasan-alasan yang ngawur itu merupakan penghinaan intelektual bagi saya. Itu makanya saya minta saya langsung datang ke Jakarta ini untuk menunjukkan. Bahkan semalam saya podcast itu untuk memberikan keterangan secara runtut, logis, ya sistematis dan apa adanya, tidak pernah saya tambah dan nggak pernah saya kurangi. Saya bertanggung jawab penuh kalau ternyata dalam podcast itu ada keterangan yang tidak bisa saya buktikan nanti. Nah, tetapi dia ada pernah mendalilkan karena sifatnya pemeriksaan perdata di sistem hukum kita ini menganut asas aktorik hukum probasi. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan, karena sudah pernah memberikan mobil, ya buktikan. Katanya sudah memberikan rumah, ya buktikan. Gampang buktinya, sertifikat ada apa enggak, BPKB ada apa enggak, itu aja sudah. Itu makanya jangan bagi saya jadi orang jangan terlalu hipokrit lah. Kita ngomong apa adanya aja lah, ya toh. Jangan sampai merugikan orang lain, dan si anak ini kasihan sekali gitu. Apalagi melihat secara faktual yang namanya jejak digital ini kan sudah dihapuskan. Bagaimana perjuangannya Denada ini yang selama ini dapat framing sebagai ibu peri yang memperjuangkan anaknya yang luar biasa ya kan. Itu makanya dramatisasi itu kalau saya tarik garis lurus ke bawah dengan perkara ini menjadi ironis yang begitu. Itu makanya kawan-kawan bisa menilai. Cuma ya itulah yang saya sayangkan. Itu makanya ada sedikit juga pernyataan saya untuk Mbak Dena ini yang sebetulnya masih keluarga, tapi saya nggak kenal gitu loh. Karena saya gitu loh, saya nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah ketemu gitu aja. Bahkan ibu saya aja 24 tahun dihitung ketemu, tapi kalau ngomong langsung nggak pernah. Katanya aku kan sudah menjalin komunikasi dengan baik. Apanya? Tanpa alasan yang saya nggak pernah minta uang, kok beliau kok nomornya diblokir. Nah, itu loh. Itu makanya jangan tipu-tipu lah gitu loh. Statement yang dimana nggak bisa dipertanggungjawabkan kemudian. Kalau di persidangan dia harus membuktikan sudah ada jalinan komunikasi yang baik. Nanti tambah celaka sendiri nanti kalau ternyata nggak bisa dibuktikan kan begitu. Itu yang saya kemudian tapi ya alhamdulillah saat di sini kan dibantu sama teman-teman kas ini kan untuk membuka tabir kebenaran kan. Itu makanya saya selaku pengacara yang pertama itu tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak Reza.
ya terlepas angka, terlepas momentum, kenapa kok baru sekarang itu? Nah di dalam proses itu kan sudah saya bedah alasan-alasannya itu nanti gampang diketahui. Terus yang kedua soal angka, gugatan 1365 on rahmat adat itu harus ada kerugian yang nyata. Masa saya tulis Rp1 begitu kan? Sedangkan ibunya ini kan sudah apa namanya membesarkan Reza ini kan juga keluar biaya. Itu aja sudah nggak usah dikasih bunga pun nggak apa-apa kok. Gitu loh. Kalau dia masih mau bertanggung jawab, nggak mau bertanggung jawab nggak apa-apa. Nah, tapi kalau hakim berbicara lain, ya itu berarti kan masih hak kita yang harus bisa diperjuangkan. Intinya sebetulnya bukan itu. Inti awalnya itu saya minta permintaan maaf pada orang tua. Karena beliau ini, ya secara faktual, pasca meninggalnya Emilia Contessa, kan satu-satunya keluarga yang masih ada. Ya toh, orang tua. Masa orang tua silaturahmi di hari raya aja gak pernah sekalipun? Nah itu. Ini saya kalau nanti ditanya tambah panjang nanti ceritanya ini. Oke. Reza, tadi kan kamu bilang, bahwa ada ya apapun terjadi dia tetap cinta sama kamu lah, istilahnya seperti itu bahasanya kan. Kamu seperti dimain-main nggak sih? Di satu sisi dia wajar seperti itu sama kamu, di sisi yang lain dia tidak menghiraukan, mengabaikan. Kayak merasa gitu loh. Nah, kalian tuh bukan siapa-siapa. Seperti itu guys yang kamu rasa. Iya. Seperti apa sih perasaannya gitu loh? Maksudnya kok ya dibingungkan gini ya, WhatsApp aku kayak gitu tapi nggak ada pengakuan jelasnya. Kan kamu bisa komunikasi langsung ya? Oh enggak, setiap aku WhatsApp enggak balas. Ya, dalam artian kan kamu punya akses nih istilahnya nih, walaupun tidak dibalas ya. Pernah nggak kamu sampaikan unek-unekmu sebagai anak? Keresahan Reza selama 23 tahun. Seperti apa sih mungkin, apalagi dengar itu info itu dari orang lain. Wah ya hancur rasanya, malu diomongin banyak orang kan, apalagi di Banyuwangi. Untuk mental kamu sendiri seperti apa sih Reza? Ya untungnya ya hancur-hancurnya intinya Mbak, aslinya. Tadi kan kamu bilang kamu cuma pengen cium kaki ibu. Iya. Atas atap. Apa dasarnya? Sedangkan dia ini tidak pernah menganggap kamu ada antara ada dan tiada lah bahasa. Tapi bagaimanapun kan itu tetap ibu saya. Jelek buruknya kan tetap yang melahirkan. Kemarin juga katanya ke salah satu stasiun TV, mungkin Denada sendiri mengenai salah satu acara tersebut. Ketemu nggak sih sama Denada sendiri? Katanya Reza kemarin ke salah satu stasiun TV, mungkin ketemu nggak sama Denada? Boleh saya tahu nggak perasaan dari kamu ketika kamu tidak diakui, kamu susah, kamu sakit sendiri, hanya mereka lah yang ada di samping kamu. Iya. Kamu lapar dan segala macamnya, tapi sisi ketika kamu lihat televisi, wow, hidupnya amazing. Apa sih? Kalau kamu boleh ngomong dan mengumpat bahkan kamu mau ngomong apa? Iya. Kenapa kok ada, ibaratnya ada aku yang sehat, maksudnya kenapa kok sampai gini? Padahal anaknya yang Aisyah itu sakit kayak gitu sampai Mbak Denadanya sampai jatuh kayak gitu. Tuh, ya ini ya. Ketika yang di sana tidak mengakui secara langsung, tapi kamu ada sedikit kekuatan nggak ketika kamu muncul orang bilang banyak mirip? Iya ada. Untuk tenang. Oke, ibu kan dari kecil dari merah lah ya sama ibu. Iya. Tadi kan Mas udah jelasin bahwa ini bukan sekali lagi bukan masalah uang semata. Iya. Kalau ibu sebagai orang yang pada akhirnya paling tahu nih perasaan dari ibu, apa sih yang ibu tenangkan untuk ini? Dan seluka apa sih hati ibu kalau saya boleh tahu? Ya saya perlu kecewa sekali. Dia nggak pernah sampai terima kasih, minta aidin kok gini, kok nggak ada artinya apanya. Paling nggak kan dia itu udah kehilangan orang tua kan mestinya harus saya ini orang tuanya kan, tapi nggak ada komunikasi sama sekali. Nggak ada. Bu perihnya saat itu menutup-nutupin terus dari Reza selama puluhan tahun seperti apa sih? Iya. Bahkan kan bergejolak pasti.
pasti banyak kan orang yang ngomong enggak, ini juga nangis, "Ma, ini anaknya siapa yang benar, Ma?" Yang anaknya mama lahir dari perut mama. Sampai sekarang saya nggak pernah ngomong kalau ini anaknya, tapi dia tahu dari orang lain, dia sampai cari sendiri sampai apa, cari sendiri. Ya, kan saya sempat nanya dan ibu selalu tutupin, enggak, ini kamu anak saya, istilah gitu kan. Sekarang ini dihadapin dengan pada kenyataan di mana udah publik tahu bahwa ternyata ibu kandungnya adalah Denada. Ibu sedih ya sih Bu, bahwa ini yang dari kecil kelewat tapi dia punya hak untuk tahu siapa ibunya. Berat gak sih untuk menyampaikan faktanya pada akhirnya? Oke, abang. Mungkin pertanyaan lain. Iya. Coba ulang lagi. Gini bang, ini kan abang kan anak, Iya. otomatis kakaknya Reza lah. Ibu pernah cerita gak sih bang, ini saya harus sampaikan fakta, tapi satu sisi batin saya nggak mau anak ini tahu siapa ibu sesungguhnya karena background bang, kesombongannya atau bukan sorry saya bilang, karena memang dia artis atau dia mengakui. Begini ya, kan saya kan sudah bilang sebetulnya kita itu tidak pernah ada inisiasi untuk membedah ya atau membuka perkara ini. Kemudian yang secara garis besar saya tarik itu bahwa ini kan merupakan membuka aib seseorang dan itu kan sangat merugikan dan memalukan keluarga besar. Tidak ada semuanya itu. Dan Reza sendiri karena dia sudah menjadi besar, dia punya hak untuk mencari tahu siapa ibunya, kan begitu. Apalagi sebetulnya perluasan makna sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa terkait anak itu yang lahir di luar perkawinan itu memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Ternyata berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 46 juga diperluas, juga dia punya hak juga untuk mengetahui siapa bapaknya, ternyata kan begitu. Sekarang siapa anak yang tidak mau tahu sebenarnya ya secara real ibu kandungnya atau bapak kandungnya? Itu aja pertanyaannya sebenarnya. Jadi cuma jawaban dari pertanyaan Reza ini kan sebetulnya yang punya hak untuk menjawab ya kalau dikatakan di sini kan sebetulnya kan mama papanya yang bukan kandung gitu ya. Tapi kan beliau sebenarnya tidak mau menjawab. Karena apa? Karena Reza ini sudah betul-betul dianggap seperti anak kandung ya, dan tidak kurang sedikit pun rasa kasih sayang, sehingga apa, mentalnya saja bagus dia, hatinya aja nggak ada kejelekan. Itu makanya bagaimanapun dia katakan tadi statement bahwa bagaimanapun itu tetap ibu saya gitu. Meskipun sampai hari ini tidak pernah mengakui kan gitu kan, itu aja. Terus habis itu ya itu tadi, sampai saat ini kalau mamanya aja nggak rela kalau diakui juga sama Denada sebetulnya. Kalau nggak ada cikal bakal penghinaan yang luar biasa dari sikapnya Denada dan adiknya itu, yang saya lihat itu sangat-sangat sangat-sangat menyakitkan lah bagi saya sebagai seorang anak. Oh, udah mediasi 3 kali. 3 kali. Sampai akhirnya nggak kesana-sana, nggak ada etikat baik Iya. seperti apa sih nanti selanjutnya akan seperti apa? Makanya jadi karena ketentuan perma itu terkait mediasi itu durasi waktunya itu hanya 30 hari, maka dia punya satu kesempatan 1 minggu lagi. Kalau nanti ternyata masih belum datang dia atau masih belum menghubungi kami, ya saya hanya bilang lah wala kuatan, nanti saya akan serahkan atau saya akan lanjutkan persidangan lah. Itu nanti sudah saya nggak akan berpikir soal akibatnya. Yang penting di sini saya punya kewajiban sebagai seorang anak ya, harus memperjuangkan kepentingan ibu saya. Ya, sebagai seorang kakak harus memperjuangkan kepentingan adik saya. Begitu kan? Ya. Nanti kalau terlepas nanti ada pos-pos kerugian yang lain, bukan soal materi. Rasa malu dan sebagainya, bukan kami yang menanggung. Sekarang kan begini pertanyaannya, kenapa itu angkanya kok bisa sekali mau cari duit ya? Gini ya, kerugian imaterial itu yang harus dipertimbangkan itu kan begini. Ini kan masalah hak kemanusiaan ya. Ada tidak netizen yang sampai mencibir seperti itu ya?
pernah menghadapi situasi di mana mama ini juga manusia biasa yang juga punya tetangga dan teman-teman yang tidak pernah diketahui mengandung, ujuk-ujuk bawa bayi. Kira-kira gimana itu rasanya mau menjelaskan itu? Jadi rasa malu yang ditanggung oleh mama ini sudah lama sekali, dan itu pun tidak pernah diperhitungkan soal angka kok. Hanya datang silaturahmi kayak kalau dia punya adab ya, bilang terima kasih kayak tanya kesehatannya gimana kayak kan begitu. Itu tidak pernah dilakukan. Yang katanya jalinan komunikasi sudah berjalan dengan baik itu. Kalau bagi saya itu nonsen lah itu. Ya. Nah, itu aja. Terus kalau semuanya malah kemarin saya mau mengajukan gugatan itu malah mau saya rubah 2,5 juta gugatannya nanti. Biar nanti tahu sebetulnya kan bahwa kita bukan itu tujuannya. Dan tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menolak. Gitu. Iya, kabarnya kan kemarin sempat waktu press itu kan ada ngomong tes DNA ya, Bang. Begini. Jadi kalau semuanya nanti ada sikap juga yang juga penolakan soal pengakuan Reza ini secara tegas dan nyata ya, dia nggak mau menyampaikan atau dia mengambil sikap yang kemudian menghadapi sari persidangan, ya itulah langkah akhir yang saya ambil kan harusnya kan tes DNA, di mana akurasi datanya kan sudah 99,99%, itu loh, ya toh. Nah, kalau itu pun yang akan diambil ya sudah. Saya cuma butuh aja putusan pengadilan terlepas nanti akibatnya gimana. Saya hanya menjaga bahwa yaitu anak ini yang sudah dilahirkan dia punya hak yang sifatnya asasi, ya. Di satu sisi itu merupakan hak waris, terlepas dia mau mengakui apa tidak, kan kasihan masa depan kan nantinya kan, bro. Ya, itu aja. Dan sebetulnya tujuan awalnya sebetulnya bukan itu loh ya, ingin hanya diakui. Di podcast itu dia bilang, saya nggak pernah minta uang, saya bisa cari uang sendiri, ibu. Ya toh, yang sempat kemarin itu soal mobil ya, disuruh nge-grab. Dan pernah nge-grab, gitu loh. Nggak butuh, nggak apa-apa, dia bisa cari uang sendiri, nggak apa-apa itu. Tapi kan rasa kemanusiaan ibu ini punya nurani apa enggak, itu aja sudah. Itulah ya. Apalagi mengganggu ibu saya, dan yang saya lihat saya harus bersikap dan bertindak ini. Cukup. Bang, terakhir biasa Bang. Apa sih yang ngedasarin begitu angkuhnya, begitu ada tendensi apa sehingga tidak itu? Apa ada rasa malu atau seperti apa kalau abang atau ibu bisa melihat dari sudut pandang yang lain lah? Apa sih dasarnya? Sulit banget ngakuin anak. Mohon maaf ya, itu sebetulnya kan bukan domain saya yang menilai. Tapi ini ya, sebagai seorang manusia yang punya sedikit otak yang bisa berpikir jernih, saya menilai kok, saya lihat kok, melihat Reza ini kok sebagai suatu masalah. Jadi beban maksudnya Bang? Iya, beban masalah yang tidak akan dia mau dia mau dekati, dia mau terlibat lagi. Jadi ketemu itu kan mimik wajah yang nggak bisa berbohong. Itu makanya kata-kata itu kan kalau saya bilang bahwa dia bilang apapun yang terjadi I always love you, itu kan hanya sekedar visi itu. Padahal yang namanya cinta itu kan aksi kan. Kalau kamu ngomong begitu tapi nggak mau tahu kondisi anaknya, itu kan mimpi itu dia tuh ngomong begitu tuh. Iya tuh. Cuma ya itu bukan domain saya. Tapi kalau saya lihat, sebatas saya lihat ya kacamata ya, nurani tidak ada. Kalau tadi kan abang cerita soal hak untuk mengetahui ayahnya, mungkin sudah diketahui saat ini ayahnya. Oh enggak, kalau itu masih domain yang saat ini Reza masih merasa tidak diperlukan, karena yang jelas ya karena keluarga inti itu yang memang betul-betul seperti Denada, almarhum Emilia Contessa itu kan yang sudah sangat-sangat melibatkan secara sentimen kan kepada Reza ini kan dari perkembangan kan. Mungkin ya itu haknya Reza itu, kalau itu saya nggak bisa menjawab, tetapi mungkin next, dan saya nggak mau melakukan praduga sehingga nanti bisa berasumsi dan kemudian bisa menimbulkan fitnah kepada orang lain ya. Meskipun info itu saya tahu kan begitu kan, itu tapi itu masih belum perlu saya buka ya.
nanti aja lah, nanti lah dilihat perkembangannya kalau itu. Bang, ini kan agak di luar hal sebenarnya. Ibu yang bukan itu mati-matian menjaga perasaan Reza, sementara orang yang disebut sebagai ibu kandung justru menolak. Kalau misalkan nanti Denada sampai ujung tetap tidak mau mengakui itu, Reza mau memaafkan nggak ibunya gitu? Ketika sampai dikejar sampai mana tetap nggak mau ngaku segala macam. Sebagai anak, iya sebagai anak tuh ikhlas nggak memaafkan ibu. Kenapa? Ya kayak tadi, bagaimanapun dia, aku nganggapnya gitu. Tapi ya dalam hati tetap bakti anak kepada ibu kandung. Ada rasa benci nggak sih? Benar tulus ikhlas. Apa itu yang diajarkan sama ibu juga selama Iya. tahun? Seperti apa sih yang ditanamkan kepada Reza untuk ya tidak mudah membenci orang, tidak membuat bahkan orang yang tidak mengakui Reza? Ya pokoknya punya hati terus, menerima ya, sekolah tidak boleh benci sama orang, harus baik. Ibu mungkin membesarkan hati Reza untuk menghadapi situasi-situasi sulit itu apa yang ditanamkan kepada Reza? Ya, yang satu ya harus menerima padanya, dan saya sangat sayang sama dia, dan saya sayang tambah sayang. Karena apa? Kakak-kakaknya perempuan semua, dia satu-satunya anak laki saya, jadi ya sampai sekarang tuh masih manja saya, masih manja, tidur tuh sampai SMP itu masih tidur sama saya, manja sama ini mama selalu gitu. Reza mungkin ada yang mau disampaikan terakhir? Mungkin apa yang mau disampaikan Reza? Ya intinya aku pengen meluk Mbak Dena itu sama pengen cium kakinya. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih.